Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 13 September 2020. Minggu biasa yang ke-24. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menuntut kita untuk mengampuni saudara yang bersalah terhadap kita. Dalam hal ini kita sungguh ditantang oleh Yesus. Kita semua cukup yakin bahwa kita selalu membutuhkan pengampunan dari Allah. Tapi Injil hari ini menjelaskan pada kita, bila kita datang dan minta pengampunan dari Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengampuni saudara yang sudah bersalah kepada kita. Saudara terkasih, memaafkan dan mengampuni tidak terlalu mudah untuk kita. Apalagi kalau harus dibuat berulang kali. Karenanya muncul pertanyaan dalam diri saya, apakah sebagai manusia kita mudah mengampuni, mudah melupakan orang yang mengecewakan atau menyakiti hati kita? Tidak mudah bagi kita untuk mengampuni sesama kita. Dan itulah yang menjadi pertanyaan Petrus kepada Yesus hari ini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Tapi apa jawaban Yesus? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini berarti tak terbatas atau tak terhingga. Pengampunan yang sejati tidak mengenal batas. Kutipan ini mau menegaskan kepada kita, ketika mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya atau mengingatnya lagi. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama kita. Kita sendiri sebenarnya sering berbuat salah dan sering mengharapkan pengampunan dari orang lain. Jadi kita yang mengalami pengampunan dari orang lain sebenarnya harus lebih sanggup untuk selalu bisa mengampuni orang lain. Jangan seperti hamba yang diceritakan dalam Injil hari ini. Hamba itu tidak mau menerima kenyataan ia bebas dari tuntutan hutangnya berkat pengampunan tuannya. Ia bertindak seolah-olah kebebasannya berkat jasanya sendiri. Akibatnya adalah ia berbuat sesuatu yang tidak pantas. Saudaraku terkasih, semangat pengampunan yang diwariskan Yesus tentu tidak hanya berhenti dalam diri kita, tapi Yesus menghendaki agar kita juga memiliki semangat yang sama kepada sesama yang lain. Kalau kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka sudah pantas dan layak kita membangun semangat pengampunan bagi sesama kita. Bukan malah kita menyimpan dendam pada yang lain. Kita harus bisa untuk selalu mengampuni sesama kita, sebab Allah pun akan mengampuni kesalahan kita setiap kali kita berdosa, kita berbuat salah. Allah selalu akan melupakan dosa-dosa kita. Marilah kita syukuri rahmat pengampunan yang kita terima dari Tuhan dan sekaligus kita hidupi semangat itu dalam kehidupan kita. Agar kita juga dengan tulus hati memberikan pengampunan atau maaf kita pada sesama yang lain. Ingat saudaraku terkasih, ini tidak mudah. Mengapa demikian? Karena kita kadang gengsi. Tapi disinilah kesempatan bagi kita sebagai murid Kristus untuk menunjukkan kemurahan Tuhan pada sesama kita. Saudaraku terkasih,
Antonius de Melo bercerita soal percakapan antara seorang pendosa dengan Tuhan. Pendosa mengatakan kepada Tuhan seperti ini, "Jangan ingat lagi akan dosa-dosaku ya Tuhan." Lalu Tuhan menjawab, "Dosa-dosa apa? Engkau harus menyegarkan ingatanku. Aku sudah melupakan berabad-abad yang lalu." Semoga kita juga demikian, bisa melupakan kesalahan-kesalahan saudara kita yang lain. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.